Oke, jadi kali ini mau belum? Belum, Om. Belum, itu Pak Guru. Itu Pak Gurunya masih pusing tuh ya. Sabar tuh. Bentar. Sabar. Belum. Orang sabar pantatnya lebar. Oke. Udah, Mas, bisa masuk. Nah, itu dia. Gua belum ada baru tuh isinya. 5 orang menunggu. Wah, saya ditungguin juga akhirnya. Tumben. Satu kenal dibuat udah streaming 2 menit isinya bumper katanya. Iya. Bikin gambar dulu. Guru di kelas gua ada 14 orang nih. Waduh. Temen-temen ya. Sambil Sangar amat tuh orang. Dia subscriber cuma di bawah 1000, tapi yang nungguin banyak. Namanya juga sekolah baru ya. Kakak tulis belum siap gitu kan. Belum beli sama kepala sekolah. Apa? masih ngajuin om, masih ngajuin ini. Masih lanjut. Itu dia makanya. Masih ngajuin. Oh iya, udah live. Oke, yuk. Om Abel udah live semua ya. Udah live semua. Oke. Udah? Live YouTube-nya aku dikasih apa, Mbak? Udah. Oke. Udah dari Oke. tadi ini lah. Tayangan ini dimungkinkan ada muatan yang tidak pantas bagi yang belum berusia 18 tahun. Baik secara visual maupun verbal. Jadi buat kamu yang di bawah 18 tahun mendingan saya sarankan untuk like dan subscribe, terus dibagi-bagiin nanti nontonnya setelah usia 18 tahun. Oke, buat banyak orang menentukan ide cerita untuk sebuah film itu hal yang susah banget, luar biasa. Nah, untuk hari ini udah bergabung sama saya ada Om Benny Kadar Haryanto, ada Om Dako-chan, ada Om Abai. Kita live streaming di 6 channel bareng, di channel kita masing-masing berempat. Ada di channel HDU Purwokerto, ada juga di terutama di Digital Sinematografi Indonesia. Langsung aja ya, Om Ben. Menurut Om Ben, menentukan ide cerita itu susah nggak sih Om untuk sebuah film? Tar dulu. Apa? Gue mau nanya dulu. Ya. Kalau ide itu mahal apa murah? Aduh. Ayo. Nah, Ah, kalau menurut gua murah Om. Ayo. Kalau menurut gua murah. murah ide mah. Kalau menurut gue ide tuh murah, nggak ada harganya malah. Kok kita Kalau sepakat sih? kok Murah, ide itu murah. Idea is Gitu, cheap Om katanya Abai? gitu kan. Ya dulu sih gue sempet mahal gitu. Tapi setelah Lu waktu sempet mahal berlalu ya? akhirnya murah juga ya. di diskon habis. Kenapa Om Ben? Kenapa murah? Kenapa murah? Iya, sekarang gini, kalau misalnya gue punya ide nih, gue mau bikin film kayak Transformer, gue mau ini, udah gitu aja gitu, hilang tapi ide kan itu ide doang gitu, melempar ide ya udah ide doang. Tapi Iya benar. kalau ide itu sudah dieksekusi, ya nggak Om Chan, baru itu idenya mahal. Iya, benar. Kalau gue bilang sih gitu Om, gitu. Kayak Setuju. Abai tuh. Dia punya ide, terus dijual mahal sama dia, dikasih harga, wah sekian puluh juta, nggak ada yang beli. Lama-lama diskon habis, nggak ada harga. Jadi kan Oke. sebenarnya ide tanpa aksi sama dengan onani ya. Enggak dong, itu aja ada aksi Om. Itu ada Onani yang itu ada aksi. Onani loh, aja itu. masih butuh aksi ya. Masih ada aksi. Oke. Jadi berapa kali Om Chan onani per minggu? Wah, Loh, gila. kok ke situ? Woi.
Loh kok Nih, balik begitu? lagi deh. Aku lurusin deh. Nih, ide itu susah nggak sih gitu? Balik lagi kalau mahal sama murah mah murah lah sambil nongkrong di WC juga bisa sambil ngerokok ya kan? Iya benar. Gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah ide itu untuk kita khususin deh untuk bikin sebuah film susah apa enggak gitu tuh. Maksudnya untuk kebanyakan orang kan gue pengen bikin film nih, aduh apa ya gitu. Kadang sampai berbulan-bulan tuh nggak ketemu ide yang mau dieksekusi gitu Om Ben. Hmm. Hmm. Iya, itu dia makanya. Jadi ide itu harus di apa ya, dibentuk jadi idenya tuh nggak terlalu melebar gitu. Jadi harus dibentuk. Mungkin Om Chan nanti akan menjelaskan ya Om Chan ya, gimana caranya ide itu dituangkan ke dalam satu tulisan ya. Jadi orang lebih mengerti gitu. Ini gue lagi mau bikin film sama teman-teman gue di IKJ dulu gitu ya. Nah itu ide itu misalnya dikasih kita ide cerita, tapi terus teman-teman gue aja gitu menafsirkannya beda-beda, terlalu lebar gitu. Enggak maksud gue nggak gitu gitu. Nah itu mungkin ada kita harus tahu susunannya kali ya Om Chan ya, untuk bisa menceritakan ide kita kepada orang lain, gitu, menjual ide kita kepada orang lain supaya ide itu bisa diterima sama orang dan orang mengerti terus dia mau membeli ide kita. Mungkin gitu ya Om Chan ya. Oke, Iya, oke Om macam Chan. gitu. Oke Om Chan. Nah, berarti gini. Iya, jadi eh, kriteria apa sih? Maksudnya Om Chan sendiri ya punya kriteria tertentu nggak untuk sebuah ide film? Gimana dia bisa executable, bisa dituangkan ke dalam sebuah film jadi gitu? Punya kriteria tertentu nggak? ya, jadi kriteria sih yang jelas yang pertama harus good looking ya. Salah bukan ya. Itu mah kriteria untuk pemain film ya kayaknya. Nggak jadi gini. Jadi yang nambahin yang tadi Om Ben mention ya. Jadi memang gini, satu hal yang paling mendasar sebelum kita bilang soal ide film, soal maksudnya apapun itu kita akan lanjutin obrolan sekitar 8 jam yang penuh isi ini gitu ya, yang padat isi ini. Gue pikir satu hal yang mesti kita sepakatin dulu adalah ide film atau bahkan film itu sendiri itu adalah sebuah proses yang kombinasi dari art and science. Nah, itu penting tuh untuk diketahui dulu sama orang-orang. Jadi gini, nggak bisa gitu bahwa kalau misalnya kalau konteks dalam ide film ya, bahwa yang bisa nemuin ide film tuh orang yang seninya tinggi, yang kerja tuh cuma otak kanan melulu gitu, yang perlu yang namanya analisa, nggak perlu yang namanya nulis-nulis, sketsa-sketsa, yang pokoknya asal intuisi gua bilang bahwa gue punya ini merasain itu enggak gitu. Nah, konteksnya film ya baik lagi. Atau sebaliknya, orang yang dibilang bahwa orang ini sistematik banget, scientific banget ya, kalau kerja tuh urutannya tuh bagus apa gini, pasti dia ini ide filmnya edan banget nih gini-gini. Nah juga maksudnya, nah itu hal paling mendasar yang kita semua harus clear dulu bahwa konteksnya kalau ide film itu tuh kombinasi dua-duanya justru. Makanya kenapa akhirnya ada beberapa cara yang untuk dipelajarin gitu. Nah, soal kriteria tadi executable atau non-executable, benar nggak sih? Table apa table lah gitu ya. Nah, itu tuh kalau bicara kriteria tuh table ya, table. Kalau executable atau nggak executable Om, terus terang dari ide dasar pertama itu tuh kita nggak perlu mikirin itu. Karena itu nggak menyangkut ke sana. Executable atau non-executable itu nanti waktu udah, itu nanti pelajaran, nanti ini kan sesi ini kan ada sekitar 4.000 sesi kan, kita bicara ini. Nah, nanti mungkin di sesi 3.000 berapa gitu. Nah, baru kita bicara bagaimana mengeksekusi ide gitu. Ini di tayangan, di sesi pertama ini kita konteksnya, pertama setuju tadi ide kan murah ya kan. Nah, kedua, gimana si ide ini akhirnya bisa berproses dan bertransformasi menjadi sebuah film. Nah ini kan yang mau kita coba obrolin sama-sama gitu. Tapi memang bahwa dapat ide film ini tuh bukan sesuatu yang sifatnya tadi kalau Om Abai namanya yang gitu ya. Itu gue sensor sendiri itu mah. Gitu kan. Bukan, tapi juga bukan yang terlalu matematis gitu, yang gimana juga bukan, kombinasi lah gitu.
gitu. Itu mesti sepakatin dulu maksudnya gitu ya. Sebelum obrolan ini berkembang nanti gitu kan kesana kemari, karena itulah kenapa yang namanya proses praproduksi film itu tuh, jadi semuanya tuh cukup apa ya, punya satu pemahaman yang sama gitu bahwa praproduksi itu tuh sangat penting gitu, ya kan? Nah, bener tuh. Jadi aku pernah denger senior yang bilang film itu sebetulnya udah 50% harus jadi di atas meja gitu. Lu sepakat nggak, Tom? Artinya dari pembuatan cerita gitu dia harus betul-betul udah mateng gitu. Enggak, gue nggak sepakat. Gue soalnya nggak pernah kerja di atas meja masalahnya. Jadi gue sepakat selesai itu di depan komputer itu kalau gue gitu. Oke, komputer lu ditaruh aja ya di lantai gitu ya, nggak pakai Oh meja iya, ya. benar juga ya. Kalau jadi lebih tepat 50%-nya itu di atas keyboard gitu ya. Iya benar. Nah, oke, Chan, lu punya kriteria tertentu nggak? Artinya bukan lagi masalah Kayak di gini lah executable. kriterianya lah, ganteng gitu, baik gitu. Emang proses Susah. Jago. Di luar executable sama non executable itu artinya kan balik lagi nanti akan kaitannya dengan teknologi dan modal ya, artinya kapital yang harus kita keluarkan untuk sebuah film. Nah, di luar itu, di luar teknis pendanaan dan teknis teknologi yang kita miliki gitu, punya kriteria tertentu nggak untuk sebuah ide cerita yang untuk dituangkan ke sebuah film, baik film pendek maupun film layar lebar? Nah, biasanya gini, kalau misalnya gua ngobrol sama apa ya istilahnya sama ya orang-orang yang punya hati yang sama lah ya, kita bilang hati yang sama untuk yuk bikin film. Nah itu ya hati, maksudnya orang-orang yang udah punya seperti itu tuh. Oke. Hal pertama yang biasanya gua selalu jadiin apa ya, hal yang paling mendasar lah sebelum kita ngomong ide, ngomong wah macam-macam gitu, yang muncul di kepala gua adalah bahwa oke, kita mau bikin film ya oke. Ya udah, kalau gitu berarti kita tahu kan kondisi lingkungan kita, kondisi sekitar kita. Okay. Nah, berarti sebelum bicara soal executable atau enggaknya, memang ukuran gua tuh seringkali adalah mengukur sumber dayanya dulu, ya kan. Oh, oke, sumber daya kita punya tim berapa orang, kita udah kelihatan, pemain yang bisa yang bersedia lah gitu ya konteksnya. Kalau gua kan biasanya kan gini, konteks kalau di gua sekarang bikin film itu memang kan gua lebih banyak bikin film yang sifatnya non profit ya kan. Terus kemudian kalau yang biasanya kalau gini, kalau ukurannya filmnya untuk sesuatu yang komersil atau web series gitu yang brand minta atau apa, itu ukurannya justru memang gampang. Sorry, bukan gampang, tapi praktis gitu. Artinya budget berapa? Oh, budget kita 100 perak, nah gitu. Oh ya udah 100 perak, langsung kita bedah bakal habis buat apa, misalnya dari 100 perak, gue mau kasih ini sekian, ini itu udah lebih kelihatan. Tapi kalau misalnya sifatnya yang non profit, yang berangkat dari sama-sama atau bareng-bareng suatu semangat yang sama, itu biasanya ukurannya adalah sumber daya, ya kan. Oke, jadi ketahuan pemain kita berapa orang, atau misalnya contoh, oh ternyata yang mau ya pemain cuma berdua, lokasi cuma 1 atau 2 bahkan paling banyak. Ya udah, seperti itulah yang akan jadi basis untuk kembangin idenya gitu maksudnya. Nah, kalau tadi Om E bilang apalagi layar lebar, itu juga sama. Nah, layar lebar itu kan bagi gue mirip sama sebuah pekerjaan komersil ya. Jadi artinya ukurannya tuh udah, ya kita nggak bisa pungkirin lah. Gue pikir kita nggak perlu terlalu muluk-muluk atau naif gitu ya, bahwa untuk membuat sebuah ide jadi kenyataan, itu ujung-ujungnya pasti kan budget kan. Sanggup nggak direalisasi dengan budget kan gitu ya kan. Nah, jadi mau nggak mau kita dari situ. Nah, akhirnya kriterianya apa? Kriterianya adalah sumber daya. Kalau gue biasanya gitu, balik lagi. Sumber daya bisa yang materi, artinya uang, atau yang bukan uang. Nah, kita lihat aja dari situ. Baru kita bergerak mau kemana gitu. Nah, tahu nih kalau gue pikir apa yang selama ini kalau gue lakuin itu selalu berawal dari situ. Kenapa? Supaya pada saat nanti idenya dilempar, kemudian muncul jadi sebuah kalimat itu ngegulung jadi snowball, kemudian akhirnya bisa menuju sebuah arah realisasi gitu ya. Itu tuh nggak menjadi tiba-tiba tuh di tengah tuh bingung dan mentok sendiri. Ya ampun, kita ternyata nggak bisa ngelakuin ini. Padahal udah
misalnya udah 2 bulan kita ngopi bareng, kita tidur bareng, kita jalan bareng, apa untuk ngejajakin ide gitu. Karena ide kan butuh waktu kan untuk bertumbuh kan. Ah, Nggak taunya udah karena nggak dipikirin sumber dayanya, pas begitu udah sampai sekian persen, baru mentok gitu, baru pusing gitu. Nah itu kan sayang. Gitu. oke. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu bener nggak menurut teman-teman lain. Kalau pemikiran gue sih begitu Jadi ya. berdasarkan Sumber dayanya dulu. kebiasaan Om Chan itu, lu ngitung dulu kekuatan yang kita punya gitu ya. Artinya entah itu Iya, di betul. film pendek, entah itu di film panjang, layar lebar, tetap kita ngitung resource dulu ya, sebelum kita berburu ide Resource gitu. test. Oke. Nah, Iya benar. mhm. Nah, oke, Om Abai. Om Abai, aku mau nanya nih. Aku tuh tahu banget Om Abai itu punya ide yang nggak biasa nih. Selalu lu bikin konten, selalu bikin konten itu nggak biasa. Cuma gue yakin di dalam pikiran lu itu lu mau menyampaikan sesuatu nih. Entah itu komedi slapstick, entah itu komedi satir. Gue yakin itu ada yang lu maksud dengan konten-konten yang lu selalu bikin. Nah, akan tetapi banyak sekali, termasuk gue sendiri, gue nggak nangkep nih apa pesan yang mau lu sampein gitu. Nah, gue mau nanya sebagai konten kreator maupun sebagai pembuat film amatir gitu ya kayak gue juga. Kesulitan yang paling gede itu dalam menuangkan sebuah ide ke dalam sebuah film apa? Kesulitan yang paling besar. Ha. Pap, lu jangan senyum dulu dong. Lu udah mengintimidasi gua dengan muka kayak gini. Enggak, gue kan Colok diem. nih, colok nih, colok. Kurang ajar lu. Jadi gini, Om Dan dan Om Eye teman-teman. itu mengatakan kata hati gue. Emang Om Yaya mah main hati sih tiap kali juga. Iya, kita selalu dari hati. Kalau ngomong soal gini tuh udah selalu dari hati. Gue tahu hatinya Om Abai Yang itu mau menyuarakan. menyampaikan sesuatu tapi nggak kesampaian itu, kasihan. Jadi sayang gitu. Ide-ide cemerlangnya dia, gue yakin banget dia punya gagasan tuh di luar kebiasaan orang banyak gitu. I love you. Udah. Oke. Gue nanya jawab dulu sekarang. Bukan jawab. Jadi Om Chan, kendala gue paling besar sebetulnya adalah, sebentar, sebelum, ya jadi orang kayak gue tuh emang agak sulit karena memang selain dianugerahi ketampanan, gue juga dianugerahi dengan imajinasi yang banyak gitu, yang besar gitu Om Chan. Persoalannya ketika imajinasi gue itu dicoba untuk direalisasikan menjadi materi yang lebih naratif gitu ya, yang lebih dalam bentuk tulisan segala macamnya, itu yang pertama gue nggak ngerti nih caranya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi gue cuma punya ide cerita, nah gue pengembangan dan segala macamnya itu gue bingung gitu. Kendala gue yang pertama itu. Kendala gue yang kedua, kalau misalnya udah berhubungan dengan produksi, adalah ternyata ide gue itu tidak bisa dengan budget itu yang ada. Jadinya akhirnya ide merujuk ke budget gitu. Oke. Itu doang, Om. Itu sih sebetulnya. Lebih ke teknis bagaimana mengembangkan ide cerita menjadi lebih terstruktur gitu. Nah, menarik nih. Jadi gimana sih Om Chan kalau sebuah ide cerita itu biar bisa dipahami oleh, maksudnya gini, biar bisa nanti filmnya dipahami oleh penonton, pesan-pesan yang mau kita sampaikan jadi dalam sebuah cerita, terus kemudian yaitu tadi gagasan-gagasan yang dibuat oleh yang punya ide itu sampai gitu, tersampaikan dengan oke lah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama dalam menulis sebuah cerita dalam film gitu? Dari ide yang kita punya yang dalam otak, terus kita tuangkan ke dalam cerita. Oke, sebelum gue jawab, gue mau tanya dulu nih sama Om Abai. Selain pertanyaan barusan, ada nggak pertanyaan yang lebih berbobot? Anjing!
Kurang ajar. Selalu. Kenapa? Why? Itu nggak berbobot ya? Kenapa why? Karena because kan. Oke. Oke, jadi gini. Nah, tadi jadi seperti yang gue tadi sempat awalnya bilang ya, bahwa hal pertama sebelum ngapa-ngapain, ini tunggu dulu nih. Si ini jawaban gue nih berbayar semua loh, gimana nih Om Babai, nggak apa nanti gue tes rekening. Bayar dengan cinta dah. Ya. Ini berbayar loh ini. Argonya udah mulai nyala ya? Udah nyala. Bayangin coba. Orang lain bikin beginian berbayar, kita mah kasih aja dengan segala macam keleluasan kita, ya nggak DC itu. Thank you, gue salut sama Om Dakocan bener ini. Om Ben sama Om Dakocan ini luar biasa orangnya nih. Lo kalian, gue salut sama kalian berdua tuh. Oke, jadi gini, seperti pertama tadi gue ingetin lagi bahwa proses ide film itu bukan proses yang hanya dilakuin oleh orang yang memproses ide itu dengan otak kanan. Kayak Om Babai tadi kan, kalau gue boleh simpulin itu bekerja dengan otak kanan. Sebetulnya kalau gue lihat Om Babai ini bukan karena semata-mata dia adalah orang yang art banget atau apa, bukan, tapi mungkin karena otaknya memang cuma sebelah gitu maksudnya. Susah kan kalau misalnya. Jadi akhirnya kerjanya otaknya cuma sebelah kanan gitu maksudnya gitu ya. Nah, akhirnya kebuktian kan terjadi kan, dia bilang begitu udah digulir, udah begitu dia udah mengeluarkan sebuah ide gitu, di ujung di satu proses titik tertentu kan nggak bisa kejadian dengan budget itu karena ya itu cuma sebelah gitu, masa yang dipakai gitu, sebelahnya lagi nggak dipakai, sayang kan. Gue nggak tahu lah apakah Om Abai menjaga originalitas supaya nilai otaknya tinggi atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti balik lagi gini Om, justru kayak Om Abai ini seperti udah bilang, fokus dengan kelebihan Om Abai yaitu imajinasi. Ya udah sampai di situ udah satu nilai yang Om Abai punya yang orang lain mungkin belum tentu punya seedan itu gitu ya. Tapi udah sampai situ Om Abai harus cukup sadar bahwa cuman sampai situ gua gitu. Nah kemudian gimana selanjutnya katanya, supaya kenapa sih setiap kali gua mikirin ini itu tuh nggak pernah lanjut atau apa? Nah carilah satu orang yang punya otak kirinya. Ya kan yang tadi gue bilang gitu kan. Nah, jadi cari satu teman yang bisa ngelengkapin. Oke, jadi gini, misalnya contoh Bapak, gue punya ide nih, gue pengen bikin film tentang malaikat yang punya kepala 7. Nggak apa-apa, explore, edanin aja gitu masa ide itu gitu ya. Tapi karena Om Abai ada di situ, nah terus Om Abai itu harus sadar gitu bahwa menerima juga fakta bahwa memang gue mah seorang yang sampai di imajinasi, tapi kalau eksekusi gue lemah nih. Gue perlu satu, misalnya Om Eye atau Om Ben atau gue misalnya gitu ya. Ingat ya, berbayar ya. Jadi kalau bukan teman dia. Tinggal dihitung. Oh, bukan. Oh, gitu Masalahnya. Oh, nggak mau. Soalnya saya nggak Om Ben. Soalnya cuma sebelah ya Om Ben otaknya juga ya, serem ya. Nah, jadi itu tuh bisa, jadi mesti digituin. Nanti ini temennya yang satu lagi yang punya otak kiri itu akan bilang gini, bentar Om pengen bikin malaikat dengan 7 kepala ya, bentar. Gue mikirin dulu nih kepalanya nih mesti gimana nih cara wujudinnya misalnya. Oh kayaknya kita mesti, lumayan juga gimana kepalanya gini gitu. Akhirnya mulai tuh obrolan mulai ngopi, mulai apa semacam. Akhirnya kesimpulannya keluarlah di satu titik bahwa udah deh. Kayaknya kita punya teman kita satu di Jogja nih yang jago animasi banget nih, yang kemarin bikin Iron Man lagi Om Mizani, dia bisa, si Mbah, dia minta diskon deh Mbak, Om jangan 7 deh kepalanya, katanya dia udah ngomong tuh kepalanya boleh deh 2 aja deh atau 3 deh. Nah, bisa ya, bisa 3, kalau 7 nggak kuat katanya. Oke. Kayaknya kan mulai berproses kan, balik lagi dari mana? Belum ngomongin uang loh ya, belum ngomongin kita dengan budget, tapi ngomongin sumber daya dari orang-orang yang kita akan jadi sebagai bagian dari tim kerja dulu gitu kan. Nah dari situ baru tuh mulai tuh diproses. Berarti bisa ya kita eksekusi dengan 3. Nah maksudnya untuk orang-orang kayak Om Abai begini ya, yang imajinasinya sangat kuat dan sangat dominan dalam hidup gitu. Jadi hidup tuh kalau orang bilang tuh kan, orang tuh gitu ya, hidup tuh di awang-awang terus kayak sekarang dunianya tuh
dunianya tuh dunia seputar panci, seputar apa gitu, gitu. Jadi di atas terus gitu maksudnya gitu. Nah, itu tuh harus lihat teman-teman yang di bawah gitu ya bahwa oh ternyata kita tuh bisa ngelakuin ini tuh dengan batasan ini. Nah, gitu. Kurang lebih gitu Om. Prosesnya gitu ya untuk sebelum si malaikat 7 kepala ini tuh tiba-tiba digulirin atau dipaksain, kemudian sampai satu titik, ya ampun, ternyata kita nggak bisa nih bikin 7 kepala gitu misalnya. Oke, setelah itu Om, katakan kita udah punya resource nih, katakan udah punya gambaran, nih si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain gitu. Nah, dari ide itu harus kita bikin apa dulu sebelum kita bikin skrip? Nah, Biar jadi gini, apa namanya? yang pertama tuh, Biar kru nanti yang terlibat dalam produksi itu paham semua dan ide dan gagasan yang kita punya itu bisa dituangkan ke dalam sebuah film. Mungkin kalau Nah, ke kru ya masih gimana? jauh, Meye. Ya siap. Masih jauh Iya ya Om betul. Chan ya. Oke. Masih jauh banget untuk ke Mm-mm. kru yang lain. Tapi yang penting kita bisa menjual atau menjelaskan kepada orang lain ide gua tuh ini loh. Nah, tapi supaya lebih menarik mungkin ya Om Chan ya, harus dibungkus, harus Iya, diolah lagi dulu dengan teman itu kalau iya, punya teman. betul. Kalau punya teman, dan punya otaknya. Nah, nanti gitu juga. Kalau punya teman dan punya otak sebelahnya. Nah, oke, Nah, otak kadang-kadang sebelahnya. berarti gini, Nah, seringkali kita punya ide, akan tetapi karena cuma masih dalam kepala nih, Om. Kita cerita secara verbal, ya. Kita cerita secara verbal, entah itu sama teman, entah itu sama produser katakan ya. Eh, Mungkin dengan bahasa verbal kita nggak jadi nggak terstruktur nih. Jadi nggak terstruktur. Apakah kita cukup sharing dengan secara ngobrol doang ataukah ada sesuatu yang harus kita tulis dulu dalam entah 2-3 kalimat atau cerita pendek, Om Chan? nah ini pertanyaan menarik banget nih. Ini contoh-contoh pertanyaan berkualitas nih kayak gini nih yang menggunakan kanan ini. Maksudnya lu ngebandingin ke gue. Gue dari tadi pengennya ngomongin kayak serius aja, jadi kalau lihat kasih apa-apa Oke. Jadi gini, itu pertanyaan bagus banget pasti. Gue kayaknya dalam seumur hidup gue baru sekali ini gue nemuin pertanyaan kayak gitu. Jadi kredit lah buat Om Eye lah. Oke, jadi gini Om. Ini udah mulai mengerucut nih ke sesuatu yang semakin esensi dan semakin penting nih. Gue suka nih kalau yang kayak begini-begini. Saya juga suka, Jadi, Om. Yang gini. mengerucut itu asik. Suka ya? Oke. Mengerucut dan ada ujungnya gitu kan, ada Yoi, bentuknya. betul. Oke, jadi jadi gini, satu hal yang memang harus balik lagi, kita udah mulai ada titik terang gitu ya. Jadi harus ada beberapa istilah kalau gue bilang gitu ya yang memang kita sama-sama perlu ketahui dulu. Apalagi tadi Om Ea ada singgung soal produser ya kan, soal apa segala macam tim dan pokoknya gini. Tadi Om Men bilang tim masih nanti atau sebagainya, itu memang benar. Jadi gini, harus ada satu hal yang kita pahamin dulu bahwa yang namanya pertama ya namanya ide cerita itu atau ya orang-orang mulai kadang-kadang juga suka mix up sama yang namanya premis ya, bahasa kerennya premise gitu kan. Premise. Itu menjadi sebuah hal yang seolah-olah itu tuh bisa dijadiin sebuah dasar atau dasar untuk di-share ke orang lain. Nah, tapi hati-hati. Sebetulnya kalau dalam proses film, kalau kita mau runut secara proses ya, ide ke premis itu tuh adalah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi hati-hati nih. Nah, ini penting nih. Ide atau cerita atau premis itu lebih ke diri kita sendiri, atau kalau misalnya kita punya teman sehati sejiwa yang bisa paham sama kita, itu tuh hanya dibahas di kita aja, ya. Tapi kalau misalnya tadi Om Eye ada bilang soal ada produser atau investor atau apa, itu maju tuh ke satu tahap berikutnya namanya logline. Ya, jadi hati-hati nih. Ini istilah yang harus diketahui dulu. Jadi kalau misalnya kita lagi gini, wah heboh-heboh gini gitu, tunggu dulu. Orang tuh ini premisnya apa, ini logline-nya apa, ini apa. Nah, ini tunggu dulu, jangan sampai terjebak atau keliru bahwa bagaimana sebuah ide itu hanya bisa jadi kenyataan. Ada beda antara ide atau premis dan logline. Ide atau logline itu adalah untuk kita sendiri. Cuman kita yang paling paham, paling ngerti mengenai apa yang
cerita yang kita mau, yang ada di imajinasi kita. Tadi kalau bilang contoh dari Om Abai ya, tekanannya itu di kita doang tuh, ide atau premis itu ada kepala. Atau bahkan kalau dikomunikasiin itu cuma orang terdekat yang bisa sepaham dan sehati sejiwa, tadi gue bilang gitu. Tapi kalau udah ada unsur investor, balik lagi tadi, itu tuh udah masuk ke logline, karena kita nggak bisa. Setiap orang itu punya satu pemahaman yang pasti akan beda gitu. Contoh misalnya ide gue bilang tadi, gue punya ide nih, mau bikin film perang tentang malaikat yang kepala 7. Itu tuh nggak bisa sampai ke produser, ke investor apa tuh, karena mereka tuh nggak akan tertarik lah, sorry to say gitu ya, kalau dalam istilah gue gitu, untuk lihat gitu ngomong apa sih yang ada. Kalau misalnya ketemu orang yang salah, nah ini yang bahayanya ya, ketemu orang yang salah, mereka tuh akan nganggap lu ngaco ngomong nggak, lu ngawur ya, nah itu udah judgement-nya tuh udah begitu gitu ya. Nah jadi balik lagi tadi, kalau misalnya memang mau itu dijadiin bergulir, prosesnya tuh harus dimulai. Artinya ada proses yang harus ditempuh untuk mengolah sebuah ide, cerita atau premis itu menjadi sebuah logline. Nah, bedanya gini, beda ide cerita atau premis. Ide cerita sama premis itu sebenarnya dua hal yang sampai hari ini gua kalau baca ya di mana-mana gitu, itu memang nggak ada batasan baku ya. Ada orang yang bilang gini, ada satu pendapat yang bilang gini, namanya ide tuh lebih ke tema yang paling dalam banget. Misalnya ide tuh gini, kalau kata orang, ada sebagian orang bilang ide tuh gini, gue mau bikin nih film tentang polisi. Nah itu ide katanya. Gue mau bikin film action nih tentang maling. Gue mau bikin nih kayak tadi malaikat kepala 7. Gue mau bikin nih mobil-mobilan kejar-kejaran. Nah katanya itu ide. Nah, sedangkan premis itu tuh udah sedikit lebih maju dari ide gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau premis itu yang paling simpel tadi, kalau misalnya yang malaikat kepala 7 itu misalnya gini. Jangan malaikat kepala 7 dong. Oh jangan ya, soalnya nggak enak ya dengarnya ya. Iya, terlalu ngawang-ngawang gitu di langit. Jadi lu tuh harus melihat ke bawah dong. Nah ini menarik nih. Lu terlalu ngawang-ngawang gitu. Menarik. Nanti kita gini aja. Untuk sebuah studi kasus, gue mau challenge Om Abai. Lu punya ide apa? Nanti kita sobek-sobek bareng-bareng tuh. Ya. Nah, sebelum Om Chan melanjutkan nih. Ini sebetulnya materi berat banget buat gue juga, udah puyeng nih terus terang. Jadi kita break dulu nih si Om Chan. Aku mau nanya dulu ke Om Ben. Mau nanya dulu ke Om Ben. Jadi Om Ben, menurut Om Ben, tadi kan Om Dako Chan udah kasih beberapa penjelasan ya, antara dari ide cerita itu ada premis, kita bikin premis, ada bikin logline ya. Nah, menurut si Om Ben, perbedaan yang paling mendasar apa tuh di antara dua itu, Om Ben? Apa tuh? Ide sama antara premis sama logline. Logline terangin dulu dong, logline. Om Chan, mungkin dijelasin dulu. Oke. Nah, iya itu terangin dulu. Jadi gini Om Chan, diterangin dulu dari misalnya dari ide, terus bikin apa. Oke. Nanti ngebahasnya di kelas selanjutnya. Besok aja beliau. Oke. Siap. Oke, kita lanjutin ke Om Chan ya. Oke. Ya. Ini jadi Om Chan boleh dilanjut deh. Ya. Jadi mungkin sampai jadi gini. Di awal dulu itu apa aja bisa boleh dijelaskan ke kita gitu. Tapi Om Chan menerangkannya dengan bahasa yang melihat ke bawah ya, jangan di awang-awang ya. Tolong digunakan itu otak kirinya. Ke bawah ya, oke. Jadi gini. Jadi yang namanya nggak gitu juga. Yang namanya ide. Bukan ya. Tadi katanya suruh lihat ke bawah gimana? Yuk, lanjut. Logline apalagi? Nah, jadi gini. Ide cerita atau premis ya, itu adalah hal yang paling mendasar yang benar-benar akan membuat si pembuat cerita itu tuh nggak lari kemana-mana gitu ya. Nah, itu biasanya satu kalimat pendek, dan itu gue perhatiin dari berapa kali gue nonton film atau bahkan gue sendiri pun gitu ya, kalau mencoba mengcraft sesuatu, ternyata yang namanya ide cerita atau premis ini tuh bisa
sesuatu hal yang bahkan terjadi di film-film yang pada saat eksekusinya itu beda-beda. Contoh gini-gini. Film Mission Impossible, ya kan? Nah, itu tuh premisnya tuh sama semua. Seorang jagoan menuntaskan sebuah tugas apa bilangnya apa? Bukan tugas negara sih dia ya sebenarnya. Seorang anak muda menyelesaikan tugas rahasia untuk menyelamatkan dunia. Udah segitu. Itu ide cerita, itu premis, selesai. Ya. Nah, itu tuh benar-benar semua James Bond mungkin ya, terus apalagi itu semua itu tuh sama. Itu tulangnya sama, premisnya tuh begitu semua, semuanya rata. Itu benar-benar yang sifatnya general dan membuat si pembuat cerita itu tuh akan selalu kesana lagi dan kesana lagi, nggak tiba-tiba jadi melenceng kemana-mana gitu ya. Nah, beberapa jalan cerita yang memang terstruktur dan baik ya memang itu selalu begitu. Jadi balik lagi kalau bicara soal ide cerita atau premis, itu tuh nggak apa-apa yang kayak tadi Om Abai misalnya punya imajinasi kayak tadi misalnya, gue punya ide petani yang harus mencuri untuk nyelamatin anaknya supaya bisa makan. Udah selesai. That's it. Itu namanya ide, itu namanya premis. Udah nggak usah dielaborasi lagi karena kalau udah dielaborasi, nah itu masuk ke logline tuh yang tadi gue bilang itu. Nah logline ini agak ya seperti tadi gue bilang ya. Kalau ide cerita atau premis itu kan untuk omongan diri sendiri atau untuk patokan diri sendiri. Logline ini tuh harus diterjemahin untuk jadi rangkaian kalimat, biasanya 1 atau 2 kalimat pendek, belum nyampe sinopsis, itu supaya kita tuh bisa menjabarkan itu menjadi sesuatu yang dimengerti sama orang lain, bahkan kalau misalnya ngomong investor atau apa ya tadi sponsor atau siapapun itu produser gitu, itu merasa menjadi lebih tertarik. Nah, triknya adalah, bukan triknya, maksudnya tekniknya adalah, kalau untuk bikin logline, ini jadi cerita logline sebenarnya sih, karena premis itu pada dasarnya itu memang sangat basic ya, maksudnya basic banget gitu, nggak tambahin bumbu apa-apa gitu. Okay. Nah, logline itu tuh, ya logline itu tuh udah mulai ditambahin dengan kalimat-kalimat yang sifatnya ada unsur protagonis, antagonis, dan actionnya sama kesimpulan yang nggak selesai. Karena kalau kesimpulannya selesai, itu justru menarik buat produser. Itu nggak menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya, tapi itu kan nanti kan mau ceritainnya. Nah, sekarang kita lemparnya sekarang adalah yang mau kita olah pertama adalah ide cerita. Nah, untuk merancang sebuah ide cerita, selain tadi kita udah ngobrol sama temen yang kita anggap sebagai sumber daya gitu ya, apakah itu nanti sumber daya dalam konteks pemain, apakah itu sumber daya dalam artian kru, alat-alat, gini ya kita nggak bisa pungkiri kita nggak bisa lari terlalu jauh kok dari sumber daya di sekeliling kita gitu ya untuk mulai. Kalau konteksnya apalagi film pendek ya yang dimulai sama teman-teman sendiri atau kan film komersil atau apapun itu semua pasti sumber daya itu harus kita lihat dulu gitu. Dari situ udah kita mapping aja langsung hal yang paling mungkin terjadi dengan kondisi yang ada gitu. Balik lagi lihat ke bawah kayak gini. Nah, gini tuh. Kan? Nah, supaya jadi pada saat kita mulai ngelangkah itu nggak melenceng kemana-mana. Tapi balik lagi yang gue mau tegasin adalah gini, kalau kita memang sepakat kita belum bicara soal logline atau contoh logline, kalau bicara bedanya adalah premis atau ide cerita itu basic banget, bahkan general banget, boleh dibilang kayak orang bilang juga, masih mentah gitu ya. Kadang-kadang orang bilangnya gitu, masih rough gitu ya, orang bilang, masih rough banget, idenya masih kayak tadi Amma bilang, masih di kepala gua nih, masih begitu tuh. Itu ide-ide dan premis-premis yang ngambang gitu di alam sana gitu, untuk kita bisa tarik satu-satu. Nah, begitu udah mau masuk ke logline, ide tadi yang tadi itu atau premis yang sangat dasar itu, ya gimana? Apa logline itu kayak sinopsis gitu? Belum nyampe. Sinopsis itu ada rangkaian gimana? Jadi, premis itu apa? Terus logline itu masuk ke logline, terus habis itu kita masuk ke sinopsis, terus masuk ke panjangin dulu. Tahap selanjutnya ya. Nah, Oke. Ya. Gitu. Nah, yang membedakan logline sama sinopsis apa? Logline ya, yang kalau gini, logline itu tuh kalimat-kalimat 1-2 kalimat pendek yang isinya ada yang tadi gue bilang ada action antara protagonis dan antagonis dan proses yang nggak selesai. Udah sampai situ. Tujuannya tuh untuk mencoba ngetes ke produser atau siapapun itu tuh untuk pengen tahu respon dia tuh apa.
Oke. Kalau Silakan. misalnya si produser atau siapapun itu ngerespon gini misalnya, kita contoh-contoh nih ya, jadi dia ngebahas lagi logline, katanya mau dirahasiain katanya gitu. Nah, pokoknya gini, kita lihat reaksinya. Jadi pada saat kita bilang logline-nya ini, nah gini, kita tuh nggak perlu bicara sama siapapun itu di sana gitu untuk ngomong gini, ini kita ceritanya pengen nyombong ya, cerita orang film gitu. Datang ke kantor ini kita, premisnya gini loh, logline-nya gini loh, terus ini sinopsisnya gini loh. Maksud gue itu nggak perlu kita jelasin istilah-istilah itu, tapi di dalam kita sebagai seorang pembuat film itu kita nyusun ini kita logline itu tuh udah terstruktur semua gitu. Nah maksudnya gini, yang paling penting, yang paling mendasar sebelum kita istilahnya simpulin gitu sesi ini gitu ya, balik lagi mengenai ide cerita. Ide cerita bisa dari mana aja, tapi saran gua untuk membentuk sebuah ide cerita yang kalau misalnya tadi ukuran Omia adalah executable ya, pertama adalah memang lihat apa-apa yang ada di sekeliling kita, itu paling sederhana lah yang gue bilang. Gue sering sharing sama siapapun, kadang-kadang ide itu tuh bukan sesuatu yang terlalu jauh kok gitu, maksudnya gitu ya. Terakhir gue bikin satu film pendek menjelang Natal kemarin gitu, ide cerita itu tuh datang dari kejadian-kejadian yang memang ada di sekeliling gue dengan teman-teman gue gitu ya. Akhirnya begitu gue lihat itu, terus kemudian gue coba chat sama 1-2 orang yang jadi pemeran utama dan mereka oke, udah langsung ide ceritanya tuh beres. Terus kemudian logline-nya juga, misalnya gue cerita ke donatur lah ya waktu itu untuk dana produksinya semuanya, waktu ngajuin, gue ceritain dengan ya itu berubah jadi dari ide cerita atau premis berubah jadi logline, itu responnya kelihatan kok, dia responnya dari calon pemberi dana atau apapun itu tuh kelihatan banget gitu bahwa terus gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, itu menciptakan sebuah penasaran gitu, maksudnya gitu. Itu baru bisa berkembang ke arah realisasi gitu. Nanti biasanya ada kompromi nantinya, tapi masih jauh lah itu nanti ke sana lagi gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi pertama ide, ya kan, ide balik lagi gua nggak bisa bilang bahwa ide cerita sama premis itu bedanya gimana, karena dari berapa banyak referensi yang gue baca, semuanya blur. Nggak ada yang bilang ide sama premis itu sama, atau nggak ada juga yang bilang bahwa ide sama premis itu beda. Beberapa orang bisa bilang beda, beberapa orang bisa bilang sama. Tapi balik lagi itu adalah untuk kita sendiri dan orang-orang terdekat yang ngerti sama hati dan pikiran kita. Nah, kalau udah mau disampaikan ke orang lain, bahkan kru gitu ya, atau bahkan siapapun, itu berkembang menjadi sebuah logline. Gitu. Kayak gue cerita sedikit, waktu dulu gue approach sendiri Nazubir, waktu di film Silent Heroes kita itu, gue tuh nggak bisa ngomong ide cerita sama dia, gue ngomong logline. Nah, jadi waktu udah ceritain logline-nya, baru dia dengan penasarannya, dia tuh bisa nanya, ini gimana, terus gimana tuh? Nah, baru di situ akhirnya dia langsung, oke, gue mau. Nah, gitu. Karena kalau ide cerita dong, kita cuma ngomong, ini cerita tentang barongsai. Terus apa? Gitu, nggak menarik kan? Nggak tahu gitu apa yang mau terjadi dengan itu gitu. Nah, tapi begitu itu gue udah bedah di logline, protagonisnya ketahuan siapa, antagonisnya siapa, apa yang mau dilakuin, dan apa ujung yang nggak selesai itu, kayak ada ganjel kan. Terus, nah, baru kita ceritain obrolan dan berlanjut kepada keputusan. Oke. Got it. Jadi kalau boleh aku simpulkan, nggak tahu nih bener apa salah ya Om Chan. Jadi kalau sebuah premis itu mungkin satu kalimat yang benar-benar dasar dari sebuah ide cerita, tanpa tokoh ya, tanpa karakter, tanpa plot gitu mungkin ya. Dia cuma benar-benar awalnya A, ujungnya Z, bibit itu banget, straight gitu ya, basic bibit banget. Nah terus kemudian kalau logline itu dia udah ada karakter, ada plot sedikit mungkin ya, ada plot sedikit, dia sampai selesai hampir ya sedikit, di akhir logline lebih gitu. tepat bukan plot. Lebih tepat bukan plot Om, tapi lebih tepat semacam konflik yang paling tajamnya. Oke. Jadi konflik yang mau dijadiin sebagai highlight filmnya tuh biasanya di situ dimunculinnya di logline tuh. Oke. Karena gini, satu hal juga gue lupa cerita. Yang menarik dari sebuah film apapun itu kita nonton, ya bahkan dokumenter sekalipun, itu adalah konflik. Nah, itu basic banget tuh, harus semua orang tahu dulu. Jadi itu tuh harus muncul di logline. Gitu. Oke. Nah, monggo lanjut. Di logline itu dia kita harus sudah bercerita penyelesaian nggak? Apakah dia harus menggantung, artinya harus menyisakan rasa penasaran, harus menggugah rasa penasaran orang yang membaca? Ataukah jangan selesai. Harus kita selesaikan? Logline-nya jadi logline-nya yang dianggap bagus, dan dari berapa banyak referensi lagi yang gue baca, logline yang dianggap bagus justru adalah logline yang nggak selesai. Logline yang nggak selesai lagi. Logline yang bagus adalah
jalan cerita yang nggak kelihatan ujungnya, nggak terlalu istilahnya apa ya orang bilang tuh nggak terlalu, jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita PDKT sama cewek itu nggak langsung tembak begitu aja gitu, tapi proses tengah-tengahnya itu bikin tarik ulurnya tuh yang ini gimana sih, ini mau apa enggak sih, mau apa enggak, nah itu baru menimbulkan obrolan lanjutannya. Jadi fungsi logline itu untuk dikomunikasikan ke orang luar, siapapun itu, untuk menuai respon. Hati-hati ya, jadi logline itu bukan bagian dari teori yang dipakai untuk ke dalam sesuatu ini, tapi logline itu urusannya itu udah ada unsur orang luar tuh, investor, produser, sponsor, donatur. Harus ada contoh. Jadi fungsi. Harus ada contoh nih. Tapi Ben, itu gimana, juga Ya. premis logline itu untuk mengunci kita dalam menulis skenario nantinya kan Om. Jadi Persis. kadang-kadang kalau misalnya kita nulis ya, nulis ada ide nih, gua ada ide, terus kita langsung nulis skenario gitu ya, itu pasti kemana-mana tuh, wah berantakan, nanti malah nggak selesai filmnya gitu, skenario nya nggak selesai, ntar masukin sini, kemana ya, pusing sendiri gitu loh. Nah kita bentuk premis ya, premis itu kalimat yang gampang sebenarnya misalnya contoh gitu, siapa mau ngapain, tapi gimana, tapi kenapa, gitu kali ya. Iya. Yang gampang ya. Ya, semacam Nah, gitu. itu. Nah, terus Boleh nggak? siapa ini? Apa? Dulu sebentar. 3 detik. Koneksinya putus-putus ya, Om Ben. Gue ya, putus-putus ya. Iya nih. Oke, boleh diulang deh. Nah, iya, jadi si logline ini adalah pengembangan sedikit dari premis kata Om Chan. Nggak adanya antagonis protagonis apa yang gimana Om Chan ya? Putus Nggak harus diselesaikan nantinya dia kawin gitu, jangan. Jangan. Digantungin gitu. Logline Jadi itu orang jangan, penasaran. ya digantung. Nah, Yes. itu digantung gitu lah. Jangan nanti kawin dan happily after gitu, jangan. Nah, tapi kasih tahu konfliknya, nanti itu yang akan menguncikan kita. Jadi nggak kalau gitu. Putus, Pak. Oke, Pap, kayaknya sih kita dapat poinnya sih. Jadi benar jadi kalau mungkin bisa kita sepakati ya, kalau logline ini sebetulnya diperuntukkan untuk pihak lain di luar kita yang bikin cerita gitu ya. Gimana caranya pihak lain itu tertarik lihat cerita kita gitu. Gitu, kayak gitu ya kira-kira. Nah, itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kayak gitu bukan Om Chan? 2 kalimat paling banyak. 2 kalimat, oke. Kita bukan beberapa. Kalau udah beberapa, nanti sinopsis tuh proses berikutnya tuh. 2 kalimat. Nah, itu menarik lagi tuh sinopsis. Ya, maksimal 2 kalimat. Sekarang udah malam ya. Besok lagi ya, minggu depan kali udah ya. Malam ya? Oh iya. Siap. Kalau ngobrol begini bisa jam 3 pagi kita nggak selesai juga. Pokoknya kita sekarang dibatasin dulu logline kita. Jadi logline itu ada 2 kalimat. 2 kalimat itu dia syaratnya ada alur cerita secara kasar, secara garis besar, ada intrik di situ. Terus kemudian sudah mencakup ada main karakter, kayak gitu, Om. Ya, protagonis antagonis namanya. Nah, itu kan ada main karakter, berarti kan dua itu kan. Gitu ya. Ya. Nah, ada konflik, ya. Betul. Konflik paling tajam. Nah, mungkin kasar, lebih menarik kalau kita pakai studi kasus kali ya. Contoh mungkin studi kasus, iya. Oke, kita pakai studi kasus aja deh sekarang. Om Abai, aku yakin udah punya ide cerita ya, dia udah nyiapin ide cerita tuh, udah punya ide banyak segudang. Aku minta 1 aja, jangan banyak-banyak. Kayak kita sobek-sobek sampai bikin logline. Ayo, silakan Om. Jadi gini, ada seseorang, ini gue agak jauh nih, agak di awal-awal, Om Chan, maaf ya. Jadi ada seseorang, dia agnostik nih. Apa itu? Ya. Iya.
Dia tidak beragama. agak nongkosatik ya. Oh, kirain agnostik tuh agak nongkosatik. Ya. Dia agnostik nih. Terus dia mau mencari agama yang cocok buatnya. Nah, terjadilah konflik di situ. Orang memperebutkan dia sebagai kadernya. Nah, lucunya di titik terakhir justru dia akhirnya tidak memilih beragama dari orang-orang yang beragama, tapi di titik terakhir dia malah beragama itu karena kesadaran setelah dia berdiskusi sama orang ateis. Mungkin Tar dulu. Gua mikir dulu nih. Tar dulu. Ini soalnya yang Om Abai ngomongin udah sinopsis soalnya nih, udah panjang nih. Iya. Nah, apa yang menjadi ide cerita dari situ Om Chan? Sebenarnya ide ceritanya udah di ini lagi aja di squeeze lagi, lebih dikecilin lagi terus Ya, mengenai coba ini kan sama Om Chan. Coba sama Om Chan. Nah, ini dari ideku, itu ide ceritanya gini. Dari Iya. ide ceritaku barusan, apa yang menjadi ide cerita, apa yang menjadi logline, apa yang menjadi sinopsis gitu. Kalau misalnya Yes. diubek-ubek gitu. Nah, Oke. Om Jangan Abai lupa ya, mungkin bisa berbayar sambil loh ini, share berbayar. screen ya. Bisa sambil share screen gitu biar nanti biar kelihatan nanti kalimat yang asiknya gimana dari ide cerita itu, ide ceritanya kayak apa, terus nanti turun lagi sampai ke logline gitu kali ya. Ya. Nah, Coba lu tulisin satu kalimat. satu kalimat ya. Kalau lu kan panjang tadi, Bay. Nah, satu Gua kan kalimat. nggak bisa share screen. Iya, dia gaptek, we. Percuma lu suruh share screen juga. Besok pagi Coba. ntar jadi. Harus bisa, pokoknya besok soalnya ini kita banyak share screen. Besok. Gimana? Udah Om Chan aja, nanti gue tulis kalimatnya di sini. Oke. Kira-kira apa Gini Om Chan aja, yang ini menjadi ide sebenarnya cerita? nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Gua paham kok maksudnya tadi. Ini. Jadi tadi Om Abai ceritain, kalau di squeeze, dikecilin lagi atau dibikin general lagi, itu kan bicara ide ceritanya adalah tentang. Squid sama squid bedanya apa? Udah, Jadi nggak usah gini, ngomongin squirt. perbedaan antara squeeze dan squid itu kalau gua mau jelasin bisa 3 hari lagi nih, nggak apa-apa. 3 hari lagi ya. Bentar. Gua ini deh ide cerita tadi gua singkat jadi satu kalimat. Coba Om Ben ya. Om Abai kelaparan tapi gasnya habis. Gitu kan? Maksudnya gitu kan tadi ide cerita lo? Kau ke situ sih. Oh enggak ya? Serius, Panci serius, salah coba, ganggu. Itu cerita pribadi kita mana tahu. Kelihatan. Itu udah kelihatan banget. Benar. Jadi gini, itu ide cerita atau premis yang tadi Om Abai itu tuh kalau di squeeze lebih sederhana adalah tentang seorang tadi apa kader ya, ada unsur kader, agnostik. Nah, itu udah kelihatan tuh bibit-bibitnya tuh. Jadi ini ide cerita gue adalah tentang bagaimana ide gue cerita tentang perebutan kader terhadap seseorang yang agnostik. Nah, itu sebenarnya itu udah mulai blend tuh. Itu tuh udah nggak terlalu murni sebuah premis ya, udah mulai ada karakter. Karena udah karakter agnostik itu tuh kata-kata sifat yang sebenarnya baru muncul di logline biasanya. Nah, tapi intinya adalah jalan ceritanya ide cerita atau premisnya tadi adalah tentang perebutan seseorang individu untuk menjadi kader dari sebuah kader partai atau kader agama tadi maksudnya gitu. Dari sebuah agama, oke. Berarti tentang perebutan seorang kader yang diunggulkan menjadi bagian dari kader dari agamanya. Nah, gitu. Udah, di situ tuh itu ide kan. Itu ide dan premis. Kan udah. Itu premis ya, general banget. Nah, kemudian dari yang Om Bay tadi cerita gini gitu. Kemudian ini dia tadi memutuskan, akhirnya kemudian dia memutuskan untuk nggak ngambil dari agama manapun dia tadi kalau nggak salah gitu ya. Jadi akhirnya dia jadi seorang ateis lah gitu. Itu kan udah selesai kan, itu udah kayak sinopsis kan. Nah kalau bikin logline tuh jangan digituin. Nah logline tuh gini, itu memang harus udah mulai ditambah-tambahin tuh yang tadi gue bilang. Formulanya adalah protagonis, action dengan antagonis dan action dan aktivitas atau sesuatu yang nggak selesai kan. Nah, jadi protagonisnya berarti kata sifatnya adalah anggaplah pemuda atau perempuan apa laki-laki. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Anggap laki-laki lah ya, pemuda ya. Oke. Jadi formula pertamanya adalah protagonisnya adalah seorang pemuda agnostik.
aga nong nong saeutik kan gitu kan. Kemudian antagonisnya adalah bilangnya siapa yang misalnya tadi kalau dari cerita tadi sebenarnya nggak terlalu tentang antagonisnya, tapi anggaplah si pemilik partai yang lain misalnya gitu ya. Anggaplah bukan partai, agama itu. Saya pemilik penguasa agama lain atau penguasa umat lain gitu ya misalnya. Itu anggaplah antagonis. Nah, jadi gini. Ini logline-nya adalah seorang pemuda antagonis lagi. Seorang pemuda agnostik yang berbeda pendapat atau misalnya yang misalnya jangan pukul-pukulan ya, kita ngomong kasar ya. Seorang pemuda agnostik yang sangat berbeda pendapat dengan pemuka-pemuka agama lain, sehingga ketika terjadi pemaksaan kehendak, si pemuda agnostik ini memutuskan sebuah jalan hidup yang berbeda dari prinsip hidupnya. Udah gitu. Ini nggak tahu kan berbeda dari prinsip hidupnya itu apa. Jangan dijelasin bahwa dia langsung dia jadi kemudian menjadi seorang ateis apa itu nggak usah. Nah itu kan akan menimbulkan pertanyaan kan. Yes, akan menimbulkan pertanyaan kan sama kalau misalnya ada orang yang tertarik tuh, maksudnya, lu ngomong agnostik kan tadi kan orangnya agnostik kan, iya agnostik benar. Terus ketemu sama pemuka agama lain, iya. Mereka berdebat dan sebagainya, terus kemudian terjadi dan memutuskan sebuah jalan baru yang sangat berbeda dari prinsip hidupnya. Maksudnya apa nih, Bay? Lu ceritain lebih dalam lagi, Bay. Nah itu sukses. Oke. Got it. Jadi jangan selesai. Jadi misalnya yang kayak tadi gue bilang itu ya. Jadi seorang pemuda agnostik berdebat keras dengan para pemuka agama yang ingin merekrutnya menjadi pimpinan dari agama mereka. Namun ketika perdebatan sengit terjadi, si pemuda agnostik ini memutuskan untuk mengambil sikap yang beda dari prinsip hidupnya. Udah. Apa bedanya? Apa? Nah, itu pengen tahu tuh lawan bicara lu pengen nanya. Oke. Kalau misalnya dia penasaran atau investor makin maju, nah begitu kalau misalnya udah gimana? Nah, misalnya gimana? Coba lu cerita lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi. Nah, lu bisa siap. Gitu ya. Kalau lu pengen cerita lebih kalau pengen cerita lebih lengkap, ini berbayar nih. Tekan dulu nih DP gua. Oke. Nah, Gitu. dapat ya, Mbak ya. Kalau di kerjaan komersil gini, kalau di pekerjaan komersil, triknya gini, kalau di pekerjaan komersil biasanya begitu gua lempar logline ke presentasi ke klien tuh, biasanya tuh mereka tuh akan tanya. Nah, biasanya gua tuh akan kasih satu jawaban yang diplomatis banget. Gue bilang bisa macam-macam, Bu. Tergantung nih. Kita mau bicara di budget berapa? Bisa aja terjadi sebuah ledakan di gedung, bisa aja terjadi hanya sebuah peristiwa kecil, bisa tergantung budget kita berapa. Nah, kalau misalnya budget ini kita bisa sepakatin sama-sama dan kita bisa kerja, baru tuh saya akan susun, Bu, bagaimana ujung dari logline, jangan bela logline, gue nggak pernah bela logline, bagaimana jalan cerita ini tuh akan berkembang nantinya gitu. Apakah ini sesuatu yang heboh atau apa? Nah, tapi saya biasanya, Pak atau Bu, akan melanjutkan proses ini tuh pada saat memang kita udah ada kejelasan nih kerjasama kita seperti apa ya kan, kemudian kita diikat kontrak atau apa, baru saya akan proses. Karena untuk mengolah ini tuh saya nggak kerja sendiri, Bu, saya akan kerja dengan tim saya akan udah mulai kumpulin gitu ya. Oke. Mengerti. Jadi good luck ya untuk mencari investor jangan lupa berbayar loh ini loh. Oke, berarti Om Abai kita udah punya logline ya sekarang ya. Jadi aku pengen gini. Jadi setelah logline ini nanti akan berkembang jadi sebuah sinopsis ya, Om Chan ya? Yes. Nah, betul. Nah, sinopsis itu kayak cerpen lah ya kalau gampangnya tuh. Kayak apa? Jadi cerpen nanti. Jadi mirip cerpen tapi ya kayak ya udah kelihatan gitu jalan ceritanya, tapi masih rough juga sih, belum terlalu detail. Om Chan. Yes. Om Chan. Caranya kalau kita melatih untuk menangkap sebuah premis atau logline dalam sebuah film, bisa nggak kita nonton terus kita bikin misalnya let's say premis atau logline gitu? Bisa banget, Om. Itu ada nama bahasa canggihnya namanya reverse learning ya kalau nggak salah ya. Jadi mundur. Ya. Ngerti nggak nih Om Abai ini kalau gua bahasa yang canggih-canggih gitu nih? Gua tanya dulu sebelum gua ini nih. Gue sih ngerti, cuman kan penonton belum tentu ngerti, Om Chan. Oh iya. Enggak. Kalau lu ngerti berarti penonton ngerti, Bay. Apa dong? Oke, aku mau gini, jadi mundur bisa Om Abai. Om Abai, aku mau sekarang Om Abai bikin logline yang dari ide ceritanya tadi itu untuk nanti kita kembangkan
minggu depan berarti hari Selasa depan ya untuk jadi sebuah sinopsis. Aku kasih Ya. challenge seperti itu ya. Disimpan dulu. Boleh, boleh. Aku Ah, sudah disimpan tidak ya. sabar. Aku sudah tidak sabar menunggu minggu depan. Oke, Nah, disimpan simpen ya, dulu simpen berarti ya. logline yang dari Om Chan tadi ya. Disimpan dulu di laptopnya Om Abai gitu nanti. Eh, Ada nggak laptop? sedikit bocoran apa yang harus buat panduan Om Abai nih, biar besok kita bedah-bedah lagi. Untuk sebuah logline jadi sebuah sinopsis itu batas-batasnya apa aja Om Chan? Oke. Dikit Jadi aja, gini. jangan banyak-banyak. Ini ada satu istilah lagi namanya beats ya. Kalau nggak tahu pernah dengar, mungkin pasti pernah dengar lah ya, beats. Nah biasanya itu kalau untuk menyusun sinopsis itu tuh ada, kalau yang mau ngikutin teorinya secara serius tuh ada yang namanya beat sheet namanya. Sheet itu bukan sheet gitu, bukan gitu ya maksudnya. Ya bukan itu ya, bukan sheet gitu. Beat itu pukulan. Kalau Om Abai sih isi otaknya seputar shit gitu ya, gue ngerti lah itu. Pertai ya. Ya. Pertaian ya. Kalau Dunia gua- pertaian. Iya, kepala gua. nah, jadi maksudnya beat sheet itu tuh beats itu kejadian. Nah, jadi kalau sedikit bocoran, tadi kan kita udah masuk ke logline, nanti logline itu untuk dikembangin menjadi sebuah sinopsis, itu Om Abai boleh mulai listing beats-nya, ya, atau detaknya. Kalau kan ada film tuh detak gitu, jadi beats-nya tuh beat tuh, kejadian-kejadian tuh. Jadi misalnya, jadi gini, ketika tadi kan logline-nya adalah seorang pemuda antagonis lagi tiap kali agnostik ya, pemuda agnostik, debat gini udah ketemu dan melakukan ngambil sebuah keputusan yang berbeda dengan prinsip hidupnya. Oke, nah kemudian di beats-nya untuk menjadi sinopsis itu minimal listing beats-nya kejadian apa aja. Oh, dia ketemu sama, misalnya ternyata udah mulai kelihatan nih si muka agama A tuh adalah kakeknya, pemuka agama yang kedua tuh adalah kakak iparnya. Kemudian kejadiannya yang bikin mereka debat tuh karena mereka ketemu di kafe, kemudian mereka ngopi dan berantem misalnya. Nah itu beats kejadian besar, major events ya. Nah itu tuh udah nanti dirangkai jadi sebuah kalimat yang mendayu-dayu sehingga dari awal itu bisa merangkum satu keutuhan cerita tuh udah mulai kelihatan ujungnya bakal ke arah mana gitu. Tapi belum adegan, ada scene plot, nanti masuk lagi ke scene plot ya kan tuh, banyak kan, benar kan, berbayar loh ini ingat ya, scene plot, dari scene plot nanti bedah lagi baru. Nah jadi duduk di depan komputer ngetik dialog, interior, lokasi, day night apa segala macam, itu tuh tahap yang bukan dari awal kemudian. Jadi orang tuh sering salah ya kalau misalnya mau bikin film tuh, ya udah bikin skenario langsung duduk depan komputer langsung day 1 day interior di depan rumah. Jadi hari ini bukan, itu salah besar, itu tuh nggak akan kemana-mana nantinya gitu. Jadi harus, makanya tadi gue bilang art and science tuh di situ. Jadi sebenarnya itu bisa, makanya kenapa ada teori dan bisa dipelajari itu karena strukturnya itu tuh memang harus dibentuk gitu, dari awal. Gitu. Workline, Jadi workflow pembuatan skenario kali ya Om ya, harus dipelajari. ya itu nanti masih di sesi 2000-an lah itulah. Nah, Jadi baik tenang aja, lagi. ini tahun 2050 kayaknya baru selesai nih seri ini nih. 2050. SD. Oke. Namanya juga SD, bener. Oke, untuk Ya jadi gitu ya, Bits ya, kejadian utama ya, untuk jadi sinopsis ya. Nah itu Om Abai bisa bikin tuh. gitu ya. Guideline-nya kayak gitu ya Om Abai, bocorannya tuh sedikit, besok kita bocorin semua tuh. Jadi ya Boleh nggak kita tantangin teman-teman untuk bikin misalnya apa premis atau logline dari sebuah film gitu, boleh nggak Om Chan? boleh, Setuju banget. Boleh. Setuju banget. Setuju. Ya. Tumben Boleh nih. mungkin. Iya, nanti adalah giveaway, ntar gue carilah dari tumpukan sini. Sok kita pilih mana yang paling giveaway. Umumin tuh kalau ada giveaway. Wah, menarik Jadi nih. nontonnya Menarik banyak. kalau udah Boleh, keren, berbicara keren, seperti keren, ini, Pak. menarik. Keren, Oke, Pak. Gini, mungkin Menarik, kayak Pak. gini ya. Buat teman-teman yang pengen punya ide cerita, pengen diikut bareng kita, artinya pengen ikut bareng mengembangkan sebuah cerita, boleh tinggalin komentar di bawah, boleh di channel DCI, di channelnya Dakocan Playground, Benny Kadar Haryanto, salah mulu gue. Benny Kadar Haryanto, di channelnya Mr. Success, di channel saya juga boleh,
di channel HDO Purwokerto boleh. Silakan tinggalkan komentar di situ. Ayo kita bareng-bareng. Ini masih panjang banget. Logline itu belum apa-apanya. Kita belum ada scene plot, belum ada karakter mapping ya, belum kita masukin karakter orangnya itu kayak apa gitu. Masih jauh. Sama sekali belum. Jadi teman-teman ini prosesnya masih panjang sekali. Ayo kita bareng-bareng. Ada Om Ben masih connect nggak ke kita? Kok Om Ben menghilang ya? Om Ben menghilang. Ini Ini ngomong-ngomong Om Eye, ya. ini kita dari tadi ngobrol, tapi belum tentu orang-orang itu kenal kita loh. Enggak apa-apa, nanti kenal juga. Jadi kenalan Nggak dulu apa-apa. harusnya. Kita mah nggak penting. Om Chan itu siapa? Kita nggak penting, Bray. Om Chan itu siapa kata orang-orang nanti kan? Nggak penting kita itu orang siapa gitu kan. Bentar, gue Nanti tanya juga, siapa kemana? Siapa? Nah, kalau teman-teman mau Kayaknya riset, kayaknya Zoom. kalau teman-teman mau lebih serius lagi, boleh nanya di komentar di channelnya Om Dako-chan, di Dako-chan Playground. Silakan minta japri. Di situ kalian akan dapat apa namanya, dapat pendampingan yang lebih mendalam ya, Om Dako-chan ya. Bisa ya? Yes. Bisa. Kalau mau lebih intens lagi, silakan cari japri di komentarnya Om Dako-chan. Oke, Om Ben mungkin Sebentar. Oke. Ya Baik. Om Ben kok. Oke. Kita Oh, sebetulnya mati sudah selesai. lampu. Oh, Om oke, Ben mati sebetulnya lampu. kita udah selesai sih untuk Waduh. yang pertama ini kita udah sampai logline. Kita ada satu studi kasus punya Om Abai, yaitu tadi logline-nya adalah seorang pemuda agnostik. Gue nggak ngerti tuh agnostik tuh apa gitu. Seorang pemuda agnostik Agak yang nongkrong sangat satik. yang sangat berbeda pendapat dengan pemuka agama yang lain gitu ya, sehingga akhirnya dia memilih untuk berbeda sikap gitu ya. Mungkin Jadi tadi gini, kalau seorang pemuda agnostik berdebat hebat dengan pemuka agama lain yang ingin merekrutnya menjadi pimpinan, tetapi kemudian ketika debat itu memuncak, si pemuda agnostik mengambil sikap yang berbeda dari prinsip hidupnya. Oke, Gitu. itu dia, itu menarik gitu ya. Oke, ini besok kita akan kita kembangkan lagi. Kak, di hari sebentar. Selasa depan. Gini, gue Nah. perbaiki log lainnya gue perbaiki. Seorang pemuda agnostik, dia lagi akhirnya menyadari cara untuk beribadah kepada Tuhan tuh kayak gimana. Lalu dia mencari agama yang cocok itu seperti apa. Nah, disitulah terjadi perebutan. Karena masing-masing orang yang Kepanjangan, Om. Oh, kepanjangan. Intinya gue mau ngomong gini, Om Chan. Kepanjangan. Apalagi tadi ada apalagi ada agama- kata-kata akhirnya, nah itu dihindari tuh, nggak boleh tuh. Ada kata-kata apa? Apalagi tadi Akhirnya. bilang, si pemuda Indonesia akhirnya nggak boleh. Oke. Itu Nanti harus gue ada perbaiki ya. protagonis beraction dengan antagonis, kemudian terjadi sesuatu yang nggak selesai, nah gitulah. Oke. Kayak gitu. Nah, oke ya, begitu Oke. ya. Oke, untuk sekarang untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Kayaknya udah panjang banget kita ngobrol juga. Udah malam, Om Abang udah mau susu nih. Kita simpan yang lain, kita simpan besok lagi. Nanti web seriesnya nggak jadi. Kelar sekarang mah repot. Kita panjang-panjangin. Kapan Om Masih Eye? banyak. Kapan bertemu lagi? Hari Selasa depan Tiap jam Selasa. 8. Nah, Selasa depan. Setiap Selasa kita akan live. Ini rencananya tiap Selasa. Tiap Selasa. Oh. Iya dong. Tiap Selasa. Namanya ya. juga sekolah dasar. Tiap Selasa. Ini Selasa malam jadi Rebo Wage. Nah, jadi minggu depan kita akan lihat Om Abe mengembangkan logline yang udah kita buat hari ini. Jadi sebuah sinopsis. Kita akan garap lagi bareng-bareng minggu depan gitu ya. Terima kasih Om Dako-chan, terima kasih Om Benny, terima kasih Om Abai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu tuh dipencet Itu. loncengnya biar minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat malam. Subscribe di semua channel. Iya. Subrek ya. Oh iya, Di satu Om lagi. Abai ada Ini nih ada 6 channel,
Kita akan live di 6 channel di Digital Sinematografi Indonesia, terus kemudian HDO Purwokerto, kemudian channel saya Yesus Supriyadi, channel Dakocan Playground. Jangan lupa kalau mau Japrian, mau lebih intens untuk soal penulisan film silakan. Terus channel Om Benny Kadar Haryanto, dia soal gambar luar biasa si Om Ben, silakan Japrian juga. Nah, untuk ide-ide yang di luar kebiasaan orang banyak, ini Mr. Success jagoan deh. Dia di awang-awang banget idenya. Ya. Oke, segitu dulu hari ini. Ketemu lagi minggu depan hari Selasa jam 8 malam. Terima kasih. Thank you. Jaga kesehatan, protokol. Setan. Wah, udah nih kelar. Oke, udah. Thank you. Di end Di Zoom stream ini dulu udah- semua. di YouTube udah berhenti ya. Dimatiin dulu end stream.